batina qadiman wa haditan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min syarri fitnatil masihid dajjal al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian ba'da subuh pesantren Ibnu Hajar di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media, Sigabah dan Asidik Channel. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini. Seperti biasa edisi Kamis kita merespon pertanyaan yang masuk dari umat, dan untuk Kamis sekarang pertanyaan yang masuk berkaitan dengan isti'adzah, doa berlindung dari 4 perkara pada waktu sholat. Apakah hanya berlaku untuk sholat wajib ataukah juga bisa dibaca pada waktu sholat sunat? Oleh karena itulah nanti di makalah saya buat 2 sesi atau 2 aspek yang perlu untuk dibahas. Yang pertama, selain menguatkan kembali maksud dari syariat isti'adzah itu, kemudian juga bagaimana petunjuk di dalam pengamalan, terutama untuk penetapan pelaksanaan sholat. Mari kita cermati kembali syariat doa ini berdasarkan beberapa hadis. Saya cantumkan 3 hadis dengan sedikit perbedaan redaksi. Yang pertama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqola, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, falyasta'idz billah min arba'in, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Masih dalam riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah menggunakan redaksi idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, fal yata'awwadz billah min arba'in, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min adabi jahannama, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal. Itu ada tambahan penegasan tasyahud yang dimaksud adalah tasyahud akhir.
Kemudian yang terakhir yaitu hadis Aisyah. Saya ambil juga masih riwayat Imam Muslim dengan redaksi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis shalah. Sesungguhnya Nabi berdoa waktu sholat. Dalam hadis ini selain 4 yang disebut dalam hadis Abu Hurairah, ada tambahan isi doa yang lain. Untuk yang 4, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sama. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Sama. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Sama. Walaupun susunannya berbeda. Nah, dalam hadis Aisyah ini ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magromi. Jadi di luar dari 4 perkara. Dan aku berlindung kepadamu dari dosa dan pengaruh hutang. Qalat, kata Aisyah, faqala lahu qailun, lantas ada seseorang berujar, ma aktsaro ma tasta'idu minal magrom ya Rasulullah. Betapa banyak engkau meminta perlindungan dari pengaruh berhutang wahai Rasul. Kenapa Anda begitu sering atau besar perhatian isti'adzah dari pengaruh hutang? Yang Nabi cermati bukan hutangnya, tetapi innar rajula idza gharima haddatsa faqadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Yang harus kita isti'adzah kepada Allah dari persoalan hutang itu, karena jika seseorang berhutang maka ia suka berdusta dan menyelisihi janji. Jadi orang yang jujur kemudian dia berhutang, maka terbuka pintu menjadi pendusta. Orang yang amanah pada saat dia berhutang, maka terbuka peluang tergelincir jadi orang yang banyak janji gitu. Makanya sekiranya kita punya hutang lalu kemudian ditagih atau jatuh tempo, maka berikan jawaban yang memang terukur. Bukan janji tapi kita sendiri tidak tahu gitu. Besoknya kesini gitu. Manenam kadia pokoknya kadia gitu. Nah, kira-kira tidak pasti, maka lebih baik tidak janji. Maka lebih baik doakannya, mudah-mudahan saya dimudahkan rezeki untuk melunasi hutang. Itu lebih baik begitu. Itu diantara tambahan dari 4 perkara, yaitu berlindung dari dosa dan pengaruh hutang. Dan ada syarah dari Nabi kenapa isti'adzah dari pengaruh hutang itu dilibatkan di luar yang 4 perkara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah, baik makna maupun nanti terakhir fikih. Yang pertama, seorang hamba yang beriman hendaklah meminta perlindungan pada Allah dari azab jahanam. Mengapa isti'adzah dari jahanam disebut di urutan pertama? Nah, didahulukan isti'adzah ini daripada 3 perkara yang lain untuk menunjukkan karena azab jahanam lebih keras dan lebih kekal. Itu faidah yang pertama. 2, dengan disebutkan min azabil qabri,
menunjukkan bahwa siksa dan nikmat kubur itu benar adanya, untuk membantah pemahaman dan keyakinan sebagian kalangan yang tidak percaya adanya siksa dan nikmat kubur, karena ada yang menganggap siksaan itu hanyalah siksaan batin, bukan siksaan fisik. Padahal siksa kubur itu ya siksaan batin, karena diperlihatkan tempat nerakanya sebelum dia masuk, dan juga siksaan fisik. Nah, contoh di antara siksaan fisik itu orang yang pelit bayar zakat. Maka seseorang di dalam kubur akan ditemani oleh ular besar yang lebih dari anakonda. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah harta yang tidak dikeluarkan zakat. Itu contoh gambaran langsung, sehingga dibelit orang yang bersangkutan oleh ular itu. Bahkan dalam kejadian lain, dosa lain, itu si kubur itu menghimpit sampai terdengar remuk tulang-tulangnya. Nah, remuknya tulang kan bukan siksaan batin, itu siksaan fisik, dan jeritannya tidak didengar oleh siapapun kecuali binatang dan jin yang mendengar itu. Kalau ibu tidak percaya, tanya ke ayam. Yam mendengar tidak gitu. Itu diantara ungkapan min adabil qabri. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, menunjukkan berlindung dari fitnah ketika hidup, maksudnya terjaga dari godaan dunia, syahwatnya dan kebodohan di dalamnya. Dan yang paling besar adalah godaan saat akan meninggal dunia, yaitu tergelincir di akhir hayat saat sakaratul maut. Maka ini yang menjadi perhatian min fitnatil mahya. Ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena tidak sedikit orang seumur hidup soleh, di detik-detik akhir injury time dia gagal. Maka setan tak mengenal waktu untuk menggoda. 70 tahun ibu kuat digoda oleh setan, setan hampir putus asa. Tapi cek setan, lihat tunggu tanggal mainnya. Cek urang teh atutan teh setan mah hayo we keur hirup ngagoda atuh cing rek maot mah. Ternyata tidak. Maka terkadang banyak orang yang su'ul khotimah. Jadi jangan apa Bu? Jangan cepat bergembira, eufora gitu. Seakan-akan kita itu lolos. Ternyata ada detik-detik akhir yang krusial, antara tetap kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Justru di sakaratul maut, makanya kenapa sedapat mungkin ditungguan untuk ditalkinan gitu, dengan la ilaha illallah. Nah, sedangkan fitnah mati adalah ujian setelah kematian. Nah, ada yang berpendapat bahwa fitnah hidup adalah cobaan ketika hidup dan hilangnya kesabaran. Sedangkan fitnah mati ada yang menyebutkan yaitu soal jawab di dalam kubur. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Masih Dajjal. Tentu ini telah akrab bagi Bapak Ibu, terutama yang sering mengikuti kajian baik di sepekan Ramadan maupun di kajian-kajian lain yang kami laksanakan tentang Masih Dajjal sebagai musibah besar yang terjadi di akhir zaman, yang akan menguji keimanan seseorang, apakah istiqomah atau justru dia mengalah. Sehingga
seorang muslim tidak akan berdaya menghadapi fitnah Dajjal selain meminta perlindungan pada Allah, zat yang menciptakan Dajjal sebagai makhluknya, begitu. Nah, itu selesai Bu ya untuk faidah kandungan. Nah, sekarang masuk di wilayah fikih. Berdasarkan ungkapan fi tasyahudil akhir, dapat diambil kesimpulan bahwa membaca doa ini dianjurkan atau disyariatkan pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Saya ulangi, berdasarkan sabda Nabi, idza parogo ahadukum minat tasyahudil akhir, jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, berarti doa ini disyariatkan dibaca di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Hanya dalam prakteknya boleh di akhir doa setelah doa-doa yang lain. Jadi doa-doa setelah tahiyat, at-tahiyatulillah dan seterusnya, lalu kemudian kita berdoa dengan doa pilihan kita masing-masing. Setelah itu ditutup dengan isti'adah dari 4, atau dibalik. Setelah doa tasyahud yang standar, lalu kemudian kita isti'adah dari 4, setelah itu baru doa pilihan. Nah, jadi bisa di akhir penutup tasyahud, bisa di awal setelah doa tasyahud biasa sebelum doa-doa pilihan. Nah, itu yang menjadi dalil disyariatkannya di tasyahud akhir. Maka ini pun menunjukkan bahwa doa isti'adah ini berlaku pula pada sholat yang hanya tasyahudnya 1. Begitu Bu. Misalkan sholat subuh dan sholat Jumat. Jadi sekali lagi, dengan kata-kata tasyahud akhir, zahirnya menunjukkan sholat yang ada 2 tasyahud, maka di tasyahud akhir bukan di awal. Tetapi dari situ juga menunjukkan berlaku bagi sholat yang hanya 1 tasyahud. Kan gak ada awal, gak ada akhir kan? Begitu, karena cuma 1. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, apakah doa isti'adah ini berlaku pula dalam sholat atau hanya dalam sholat wajib? Misalkan Bu, dalam syukur wudu, dalam rawatib, waktu tahajud gitu. Pada dasarnya kan semuanya tetap ada tasyahud kan? Begitu. Yang 4 rakaat ada tasyahud. Yang 8 rakaat ada tasyahud, misalkan dalam sholat tahajud. Nah, maka di sini dapat kita ambil kesimpulan setelah mencermati dalil-dalil yang berkenaan dengan doa tasyahud. Misalkan Bapak Ibu, setelah kita membaca at-tahiyat dan seterusnya yang disebut doa standar, ya, maka kita mengetahui bahwa doa tasyahud ini bukan hanya di sholat wajib kan? Berlaku juga di sholat sunat. Karena doa tasyahud ini berlaku di sholat wajib dan sholat sunat, maka pada saat Nabi menganjurkan untuk berdoa pilihan setelah doa tasyahud, berarti berlaku pula untuk sholat wajib dan sholat sunat.
Maka dari situ dapat dipahami isti'adah dari 4 perkara pun maka berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Karena hadisnya tidak membatasi hanya untuk sholat wajib. Misalkan dalam hadis Nabi bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'ai ba'du a'jabahu ilaihi yad'u bihi." Kemudian hendaklah memilih doa yang dia senangi dan berdoa dengannya. Ini anjuran setelah doa biasa tasyahud. Nabi tidak membatasi, hanya di sholat wajib. Maka dengan demikian isti'adah min arba'in, beristiadah dari 4 perkara dapat diamalkan pula pada tasyahud akhir atau tasyahud yang diakhiri dengan salam pada sholat tatawu atau sholat sunat. Karena Nabi mengajarkan doa tasyahud atau tahiyat bukan hanya untuk sholat wajib, berlaku juga untuk sholat sunat. Maka demikian pula isti'adah min arba'in. Jadi ibu, kalau kita sholat yang 2 rakaat tahiyat 1 tahiyat, yang 4 1 tahiyat, nanti ada yang 8 rakaat sholat tahajud 1 rakaat, ada tahiyat 1 tahiyat. Kemudian sholat duha 2, 4, 6, 8, karena yang 12 itu do'im. Semuanya cuma 1 tasyahud, maka berlaku begitu. Doa isti'adah ini sekiranya kita mau mengamalkan. Jadi sekali lagi, apa dalilnya? 1, tidak ada yang membatasi. Fasta'id min arba'in itu hanya untuk sholat wajib. Yang kedua, anjuran untuk berdoa di tasyahud seperti doa-doa yang lain, bukan hanya untuk sholat wajib. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu disampaikan berkenaan dengan pertanyaan yang telah masuk, dan kami kira jawaban tadi cukup untuk menjadi pegangan. Nah, sebelum ditutup saya sampaikan berkenaan dengan persoalan vaksinasi ya. Selama ini telah banyak yang meminta dimanapun kajian tentang tema itu. MUI sudah mengeluarkan, saya sendiri tidak sempat ikut sidangnya di Komisi Fatwa MUI Pusat karena baru bergabung gitu Bu. Yang kedua, menunggu tingkat kemanjuran dari BP POM, sehingga tadi semalam ya kami share itu keputusan dari PP Persis, sebagai anjuran-anjuran. Tapi tentang vaksinasinya kami akan sidang Dewan Hizbah terbatas, walaupun tetap kita menganjurkan kepada pemerintah jangan ada upaya paksa, apalagi nyingsienan ku denda. Sebab yang harus diciptakan apa? Ketentraman. Saprak divaksin kalakah riweuh. Nah, ini yang paling harus dipelihara. Oleh karena itu kenapa saya menahan diri, tidak dulu membahas baik di Ibnu Hajar maupun di berbagai tempat, padahal permintaan temanya memang sudah demikian mendesak. Karena jangan sampai statement kita malah nambah runyam terhadap hal-hal yang hari ini juga tak karu-karuan berseliweran. Tapi ibu juga jangan jadi antipati terhadap upaya MUI dan pemerintah
yang menetapkan demi perlindungan karena terpengaruh berita-berita yang juga teparurugu. Nah, semakin banyak informasi harusnya mencerdaskan malah menggalaukan. Berarti kita adalah korban iklan. Berarti kita korban media sosial, itu juga tidak bijaksana. Oleh karena itulah saya mohon doa. Karena demikian banyak tugas yang harus kita respon untuk keumatan dan kebangsaan. Selain nanti sidang Dewan Hizbah Bu, Februari di Ciputri, itu juga kami cukup kerja keras harus mengatur karena pembatasan. Yang biasanya bebas 157 perwakilan seluruh Indonesia, sekarang harus jarak 1 meter di ruangan, itu juga cukup lumayan dan ini pengalaman seumur hidup Bu. Saya bersama ulama di Persis mengelola sidang untuk keputusan hukum agak berbeda. Makanya ini juga bukan perkara sederhana. Nah, sementara untuk vaksinasi kami juga akan mengundang pihak terkait baik dari Bio Farma maupun dari BP POM sebelum kami mengambil keputusan dalam sidang terbatas. Karena ini mendesak lebih didahulukan, mudah-mudahan Rabu depan, nah Kamisnya itu mudah-mudahan sudah ada keputusan yang terbaik dalam rangka apa? Memberi ketentraman dan kenyamanan kepada umat dan bangsa. Yang kedua juga memperkuat antisipasi. Sekiranya tidak ada cara lain daripada dibiarkan kita berpotensi tertular, maka kita divaksin walaupun ada efek tetapi tidak besar, maka mungkin itu juga akan menjadi pertimbangan. Maka jamaah Ibnu Hajar harus menjadi teladan pembangunan. Urang payunan contohan pasamsul heula ti heula gitu. Jadi gitulah Bu caranya. Jadi urang mah Bu tadi minim bicara tapi banyak aksi. Sekiranya sudah keluar fatwa, kurang cobian. Warga di sini masih takut. Contohan ku ahli ngaji, manya 30 juz Quran pehul. Hadis Bukhari geus katambul, malas. Jadi disitulah keteladanan kita yang perlu, bukan karena takut atau apanya, tapi kita ingin selamat dunia akhirat, maka butuh panduan secara syariah yang akan menenteramkan. Bapak Ibu, sementara demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini, maka kami juga sekaligus senantiasa menghimbau, mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan sarana yang tengah kita hadapi tak lama lagi bisa kita pergunakan, dan insya Allah walaupun nanti telah jadi kerjasama dengan Al-Kautsar tidak akan terputus melalui program-program yang lain untuk terus sama-sama kita makmurkan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan katsira atas dukungan moral maupun material dari Bapak Ibu yang telah diamanatkan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dinaungi berkah dalam keluarga dan harta, dan kami juga diberikan kemudahan di dalam mengelola pelaksanaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.